Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Nur Maulida, NPM 182103101. Nah, kali ini saya akan menjawab UAS Kebijakan dan Program Pendidikan Masyarakat. Pertanyaan pertama, menurut saudara, kebijakan apa yang sangat kontraproduktif dengan keadaan pendidikan masyarakat di lapangan? Menurut saya, kebijakan yang sangat kontraproduktif itu mengenai kebijakan, pembelajaran secara daring. Nah, pembelajaran daring ini telah diatur oleh, Kemendikbud nomor 40 tahun 2020, yaitu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa, darurat penyebaran COVID-19 ini. Nah, dalam peraturan menteri tersebut itu, banyak sekali kebijakan yang, dihadapi selama masa, pandemi COVID-19 ini, seperti adanya penghapusan ujian nasional, kemudian perubahan sistem ujian sekolah, adapun perubahan regulasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB, dan juga, penerapan belajar di rumah atau pembelajaran secara daring. Nah, kebijakan ini tuh menuai berbagai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat, baik dari muridnya, murid atau peserta didiknya, kemudian wali muridnya, adapun dari eh, pengajar atau pendidiknya. Permasalahan yang timbul pun seperti eh, banyaknya koneksi internet yang buruk, kemudian eh, kuota yang mahal, karena kan tidak semua masyarakat itu memiliki ekonomi yang baik. Kemudian minimnya, media seperti HP atau laptop, karena tadi kan tidak semua masyarakat itu memiliki ekonomi yang baik, sehingga tidak semua masyarakat mampu memiliki handphone ataupun laptop gitu, sehingga, eee, kurang menunjang untuk tetap dilaksanakannya pembelajaran daring. Nah, dari muridnya sendiri atau peserta didiknya itu banyak sekali keluhan seperti, mereka itu, eee, merasakan bosan ketika melaksanakan pembelajarannya itu atau ketika, proses pembelajaran berlangsung melalui Zoom atau Google Classroom, Google Meet, mereka itu merasa bosan dan bermalas-malasan. Kemudian pembelajarannya itu dirasa kurang efektif, kemudian kurangnya kreativitas dan inovatif ketika, pembelajaran dilakukan secara daring. Kemudian, eee, banyaknya, anak yang stres karena banyak sekali tugas yang diberikan oleh pihak sekolah kepada peserta didiknya. Nah, dari wali murid atau pendidiknya pun merasakan keluhan seperti, ada beberapa orang tua atau pendidik yang kurang melek teknologi atau tidak mampu menggunakan, media seperti Zoom tadi atau, media-media, pembelajaran daring lainnya. Nah, pada pendidikan masyarakat sendiri contohnya pada program kesetaraan paket ABC, kan, di situ tentunya pasti ada proses pembelajaran. Nah, karena pandemi pandemi ini, jadi pembelajarannya itu dilaksanakan secara daring, melalui, eee, berbagai platform media seperti Zoom tadi. Nah kan, seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan dari peserta didiknya atau warga belajar pada pendidikan kesetaraan itu, adalah, orang-orang dewasa, usia belasan atau puluhan. Jadi kan pada orang dewasa sendiri kan ada ibu-ibu, ada bapak-bapak misalkan. Mereka kan belum tentu, mengerti bagaimana proses pembelajaran daring itu dilakukan. Sehingga mau tidak mau, mmm, mereka harus tetap melaksanakan pembelajaran meskipun mereka tidak mengerti bagaimana cara penggunaannya. Nah, meskipun ada kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri bahwa, eee, sekolah itu akan melaksanakan tatap muka, nah namun, kegiatan tersebut itu sangat kontraproduktif dengan keadaan, sekarang yaitu, saat pandemi ini. Karena kan dapat diketahui semakin meningkatnya jumlah, eee angka COVID-19 ini. Ya meskipun sekolah tatap muka ini, akan
akan dilaksanakan, pada zona-zona hijau. Namun menurut saya, ya, itu pun tidak akan tidak akan memungkinkan untuk tetap dilaksanakan karena banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan secara garis besar mengenai tema yang, saya kaji atau tema yang kelompok saya kaji. Tema yang kelompok saya kaji itu mengenai kebijakan pada masyarakat adat, di mana kami memilih judul untuk kajian ini yaitu Kebutuhan Belajar Masyarakat Adat dalam Kebijakan Pendidikan, di mana tujuan dari adanya kajian ini itu untuk mengetahui bagaimana kebutuhan belajar masyarakat adat dalam kebijakan pendidikan. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan oleh kami yaitu menggunakan metode literatur, baik catatan, kemudian buku, laporan, dan lain sebagainya, serta kami juga menggunakan metode analisis SWOT. Nah, kemudian dapat diketahui hasilnya bahwa kebutuhan belajar pada masyarakat adat dalam kebijakan pendidikan itu sudah diatur sesuai dengan undang-undang, terutama pada pendidikan layanan khusus. Namun, ya meskipun tidak direalisasikan secara baik. Nah, kebijakan mengenai pendidikan bagi masyarakat adat ini diatur oleh beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Kemudian ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada Pasal 5 ayat 3, di mana intinya setiap warga negara yang berada di daerah terpencil atau masyarakat adat daerah terpencil itu berhak untuk mendapatkan pendidikan layanan khusus atau PLK. Nah, kebijakan PLK ini itu diatur oleh Permendikbud nomor 72 tahun 2013 mengenai pendidikan layanan khusus yang berfokus pentingnya pendidikan untuk masyarakat adat. Nah, mengapa pendidikan bagi masyarakat adat itu sangat penting? Yang pertama, untuk mempertahankan diri sehingga mereka itu tidak akan dirugikan ketika berhadapan dengan orang luar. Contohnya nih, ketika masyarakat adat mengurus surat-surat atau perjanjian-perjanjian baik mengenai tanah, lahan, dan sebagainya, jadi mereka itu setidaknya tahu apa saja isi dari dokumen-dokumen tersebut sehingga mereka itu tidak akan merasa dirugikan nantinya. Nah, selain itu, dengan masyarakat adat itu berpendidikan, jadi mereka itu memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi serta mengikuti perkembangan zaman. Nah, apalagi sekarang perkembangan di zaman ini tuh sangat pesat sekali, terutama pada teknologi informasi ya. Maka dari itu, pendidikan itu penting bagi masyarakat adat. Nah, selain itu kami juga kan melakukan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi kekuatannya itu setiap warga negara itu kan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, terutama untuk pendidikan dasar. Nah, bagi masyarakat adat sendiri, hak-haknya itu sudah diatur melalui pendidikan layanan khusus, di mana si pendidikan layanan khusus ini sebagai dasar hukum bagi masyarakat adat sebagai pemenuhan kebutuhan belajar masyarakatnya, sehingga mereka kebutuhan belajar itu terpenuhi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahannya, seperti akses pendidikan yang sulit dijangkau karena berbagai kondisi geografis yang berbeda-beda ya setiap daerahnya. Kemudian sarana dan prasarananya juga tidak memadai, karena tadi si akses untuk masuk ke wilayahnya itu sangat sulit untuk dijangkau. Selain itu, masyarakatnya juga masih berpegang teguh pada budaya dan tradisinya. Kemudian karakteristik dan pola hidupnya itu sangat khas sehingga apabila pendidikan formal masuk itu tidak akan berguna. Nah, maka dari itu, adapun peluangnya atau opportunities, di mana karena si pendidikan formal tadi tidak bisa dilaksanakan, maka akan dilaksanakan pendidikan informal maupun non-formal pada masyarakat adat. Kemudian,
Pendidikan yang akan diberikannya juga akan disesuaikan dengan ciri khas dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat adat masing-masing. Serta metode dan pola pendidikannya juga akan disesuaikan dengan masyarakat adatnya. Nah, namun ada ancamannya atau threats, di mana masyarakat kebanyakan dari masyarakat adat itu tidak mau menerima adanya pendidikan atau sekolah karena mereka itu kurang adanya pemahaman tentang pentingnya pendidikan itu. Ya memang terkadang ada beberapa, di wilayah atau masyarakat adatnya itu membolehkan adanya pendidikan atau sekolah, namun, hal itu terbatas hanya untuk kaum laki-laki saja, sedangkan kaum perempuan tidak. Jadi mereka itu, eee, hanya mengurus rumah tangga atau membantu orang tua mereka di rumah. Nah, hal tersebut juga terjadi karena pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat adat itu masih tradisional dan mereka itu masih berpegang teguh pada tradisi dan budayanya masing-masing yang ada pada masyarakat adatnya. Nah, maka dari itu, nanti pendidikan pada masyarakat adat itu akan disesuaikan dengan ciri khas dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat adat di setiap wilayahnya. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan peran saudara dalam penyusunan kajian sesuai dengan tema atau tema kelompok yang kami kaji. Nah, peran saya di sini kan setelah penyusunan kelompok dan penentuan tema, saya langsung mengkoordinasikan kepada teman-teman kelompok untuk segera mengkaji hal-hal apa saja yang berhubungan dengan tema yang akan kita kaji, yaitu mengenai kebijakan pada masyarakat adat. Yaitu seperti apa pendidikan di masyarakat adatnya, kemudian, kebijakan-kebijakan apa saja yang mengatur masyarakat adat, terutama kebijakan pada pendidikannya. Selain itu, saya juga mencari data-data persebaran, masyarakat adat di Indonesia, ada berapa jumlahnya, yaitu, dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat adat, yang ada di Indonesia, data yang pada tahun 2018 sampai 19 yang kami temukan ada sekitar 40 sampai 50 juta jiwa masyarakat adat yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu, saya mencari-cari jurnal atau referensi atau buku yang, eee, berkaitan dengan, masyarakat adat, terutama, bagaimana pendidikan pendidikan yang ada pada masyarakat adat tadi. Dan tak lupa saya juga mengingatkan kepada teman-teman, ayo kita mencari jurnal atau referensi, yang akan kita butuhkan untuk, pembahasan kajian yang, akan kami lakukan. Nah, tak lupa setelah itu, saya juga, membuat judul-judul, ada beberapa saat itu saya mencari atau membuat beberapa judul, kurang lebih ada 5 atau 6 judul yang saya buat. Setelah itu, eee, saya, meminta pendapat kepada teman, judul mana yang memang sesuai dengan, kajian atau tema yang, eee, kami lakukan. Dan saat itu, saya dan teman-teman sepakat, memilih judul yaitu Kebutuhan Belajar Masyarakat Adat dalam Kebijakan Pendidikan. Nah, setelah kami selesai menentukan judul, mencari referensi, kemudian saya juga membagi tugas nih kepada teman-teman dalam penyusulan laporannya nanti. Si A bagian mana, si B bagian mana, saya mengkoordinasikan itu kepada teman-teman dan membagi-bagi tugas, seperti itu. Nah, setelah laporannya selesai, saya juga bertugas untuk mengedit, si laporannya, apakah sudah sesuai eee, dengan pedoman yang, Bapak berikan. Nah, untuk pertanyaan terakhir atau nomor nomor 4, berikan penjelasan secara garis besar satu tema yang kelompok lain kaji. Nah, di sini saya mengkaji, tema kelompok 7 mengenai masyarakat miskin kota, yang judulnya itu, Kebijakan Zonasi dan Wajib Belajar 12 tahun, pada masyarakat miskin kota. Nah, dalam kajian tersebut mereka membahas, kebijakan-kebijakan pemerintah yang berjalan dengan baik atau kurang baik, bagi masyarakat miskin kota, serta
Mereka juga mengkaji ada tidaknya kebijakan yang cocok bagi masyarakat miskin kota. Nah, jadi di dalam kajiannya itu ada 2, yaitu mereka membahas mengenai sistem zonasi atau sistem zona lokasi dan juga, program wajib belajar 12 tahun. Nah, dalam 2 kajian tersebut tentunya ada keuntungan dan, kerugiannya. Nah, dalam sistem zonasi sendiri keuntungannya itu si masyarakat itu masih, tetap akan bisa masuk ke sekolah yang bagus tanpa harus memikirkan biaya atau prestasi-prestasi yang, menjadi persyaratan, masuk sekolah dulunya, seperti dulu ya. Kemudian, namun ada kerugiannya. Jadi ketika ada murid yang pintar, berprestasi, namun, mereka harus masuk ke sekolah yang biasa-biasa saja. Kan dulu ada, si siswa yang bisa memilih masuk ke, sekolah favorit dan lain sebagainya. Nah, namun karena sistem zonasi ini, jadi mereka itu harus, masuk ke sekolah yang, sesuai dengan zonasi masing-masing wilayahnya. Lalu mengenai wajib belajar 12 tahun. Nah, kelebihannya itu, jadi si masyarakat miskin kota itu mampu, menyamaratakan pendidikan yang didapatkan oleh mereka. Eee, jadi pendidikan yang didapatkan oleh mereka itu sama dengan yang lain, tidak adanya, membeda-bedakan gitu. Nah, namun, kebijakan tersebut ada kekurangannya, seperti, eee, tidak banyaknya sosialisasi yang dilakukan pemerintah atau kurangnya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat, sehingga, banyak di antara mereka seperti murid, warga belajar atau peserta didik itu, lebih memilih untuk bekerja dan tidak melanjutkan, pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Jadi mereka itu lebih baik putus sekolah. eee Misalkan saja nih ada, murid SMP, namun mereka tidak melanjutkan ke SMA atau SMK, jadi mereka lebih memilih untuk bekerja dan mencari uang. Selain itu, banyak juga di antara mereka yang, putus sekolah karena, berbagai kenakalan remaja yang dilakukan. Nah, intinya dari pembahasan kajiannya itu, jadi membantu masyarakat miskin kota itu mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Namun sayangnya program-program tersebut itu, eee, kurang, ditanggapi dengan serius oleh masyarakat, mengenai pentingnya si pendidikan itu. Nah, dalam kebijakan ini, eee, dapat diketahui tidak adanya kebijakan pendidikan yang mengkhususkan bagi, masyarakat pinggir kota atau masyarakat miskin kota. Nah, itulah jawaban UAS yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.